Pukul 20.15 waktu setempat, malam yang seharusnya menjadi rutinitas bagi jutaan warga Israel berubah menjadi adegan horor yang tak terbayangkan. Siaran berita utama dari studio TV nasional Israel, yang dikenal sebagai Channel 13 News, tiba-tiba terhenti. Bukan karena masalah teknis, bukan pula karena pemadaman listrik. Tayangan yang menampilkan pembawa berita terkenal, Tamar Is-Shalom, yang tengah melaporkan perkembangan terkini terkait ketegangan di perbatasan Gaza, secara brutal digantikan oleh layar hitam yang sunyi. Namun, di balik keheningan visual itu, suara ledakan dahsyat terdengar, merobek malam dan menggetarkan jutaan rumah. Sumber ledakan itu adalah gedung yang menjadi jantung penyiaran berita Israel, yang kini telah rata dengan tanah akibat serangan rudal balistik. Saksi mata di lokasi, Avi Goldstein, seorang pedagang di area Jaffa Road, tak jauh dari studio, menggambarkan kejadian itu sebagai kiamat kecil. Saya sedang menutup toko ketika mendengar suara gemuruh yang aneh, katanya kepada reporter Yediot Ahronot dalam wawancara telepon yang dikutip oleh Haaretz. Awalnya saya pikir itu adalah pesawat jet yang terbang rendah. Tapi kemudian ada kilatan cahaya yang sangat terang, lalu gelombang kejut yang membuat kaca-kaca di toko saya pecah. Saya melihat debu dan puing-puing berhamburan di udara. Itu adalah gedung TV. Bangunan itu seperti hilang ditelan bumi. Insiden tragis ini dengan cepat menyebar dan memicu kepanikan. Jutaan pemirsa yang sedang menyaksikan siaran langsung menjadi saksi bisu dari akhir sebuah program berita yang tragis. Di media sosial, tagar Israel Attack dan Channel 13 menjadi trending dalam hitungan menit. Unggahan-unggahan awal menunjukkan kebingungan. Apakah ada masalah teknis dengan siaran TV? Tanya seorang pengguna Twitter bernama David Cohn. Jawaban baru terungkap setelah beberapa menit, saat video-video amatir mulai bermunculan, menunjukkan awan jamur besar di atas area gedung TV. Video yang diunggah oleh seorang jurnalis lepas, Lior Ben-Ami, memperlihatkan mobil-mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang bergegas menuju lokasi, sirene mereka meraung-raung membelah keramaian jalan. Menurut laporan awal dari layanan darurat Magen David Adom yang dipublikasikan oleh The Times of Israel, setidaknya 15 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian, dan puluhan lainnya luka-luka. Namun, jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat banyaknya staf yang berada di dalam gedung saat serangan terjadi. Kami masih mencari korban di bawah puing-puing, kata seorang petugas pemadam kebakaran, yang berbicara tanpa nama kepada reporter Reuters. Kondisi di dalam sangat parah. Struktur bangunan hancur total, dan kami menghadapi kesulitan besar untuk mengakses area yang runtuh. Di antara korban yang dikhawatirkan tewas adalah sejumlah jurnalis dan kru teknis senior. Sejumlah sumber anonim di dalam Channel 13 News mengonfirmasi bahwa mereka tidak dapat menghubungi pembawa berita Tamar Is-Shalom dan editor senior Avi Weissman, yang terakhir kali terlihat di ruang kontrol sesaat sebelum serangan. Kehilangan sosok-sosok penting ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan mereka, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi industri media Israel secara keseluruhan. Mereka adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan berita, ujar seorang rekan kerja yang menolak disebutkan namanya. Mereka bukan hanya kolega, tetapi keluarga. Peristiwa ini juga memicu pertanyaan besar tentang keamanan nasional Israel. Bagaimana mungkin sebuah rudal balistik bisa menembus pertahanan udara Iron Dome dan menghantam sebuah target sipil yang sangat sensitif di pusat kota? Analis militer dari Jerusalem Post, Kolonel Purnawirawan Yossi Landau, menyebut serangan ini sebagai kegagalan intelijen yang masif. Jika rudal ini bisa menghantam jantung media kita, apalagi yang bisa mereka hantam? Ini adalah peringatan keras bagi kita semua, katanya dalam sebuah wawancara. Serangan terhadap gedung TV ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga secara simbolis meruntuhkan mesin propaganda Israel. Selama bertahun-tahun, media nasional telah menjadi corong pemerintah, membentuk narasi dan mengendalikan informasi yang disebarkan kepada publik. Hancurnya gedung TV ini secara efektif membungkam suara itu, setidaknya untuk sementara waktu, menciptakan kekosongan informasi yang mengkhawatirkan dan meninggalkan jutaan warga dalam kegelapan yang sesungguhnya. Pemerintah Israel, melalui Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat singkat beberapa jam setelah serangan.
Kami tidak akan gentar. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Mereka yang bertanggung jawab atas serangan ini akan membayar mahal, bunyi pernyataan yang disiarkan di stasiun radio Israel. Namun, pernyataan itu tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai pelaku atau bagaimana Israel berencana untuk merespons. Situasi di sekitar gedung TV kini dikepung oleh pasukan keamanan, dan area tersebut dinyatakan sebagai zona militer. Warga diminta untuk menjauhi lokasi karena kekhawatiran adanya serangan susulan. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menanti perkembangan selanjutnya dari salah satu serangan paling dramatis dan mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Puing-puing yang tersisa dari gedung TV nasional Israel bukan hanya sisa-sisa bangunan, tetapi juga simbol kerapuhan dan kerentanan sebuah negara yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Israel telah kehilangan lebih dari sekadar sebuah gedung. Ia telah kehilangan ilusi keamanannya. Sebuah serangan rudal balistik menghancurkan gedung TV nasional Israel, secara mendadak memutus siaran langsung dan menimbulkan kepanikan luas. Peristiwa tragis ini terjadi saat pembawa berita sedang melaporkan perkembangan terkini terkait Palestina. Momen itu terekam jelas dalam ingatan jutaan pemirsa di seluruh Israel. Pukul 20.15, saat layar televisi menunjukkan pembawa berita senior Tamar Is-Shalom tengah melaporkan dengan tenang mengenai ketegangan yang meningkat di perbatasan Gaza, siaran tiba-tiba terputus. Bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kehancuran total. Layar berubah menjadi hitam, diikuti oleh suara ledakan memekakkan telinga yang terekam oleh mikrofon yang masih menyala selama sepersekian detik. Gedung kantor berita Channel 13 News, yang menjadi salah satu simbol media paling berpengaruh di negara itu, hancur lebur dihantam rudal balistik. Saya sedang menonton berita malam bersama keluarga, kenang Yaakov Levi, seorang pensiunan guru dari Tel Aviv, dalam wawancara dengan The Times of Israel. Tiba-tiba, siaran berhenti. Kami pikir itu cuma masalah listrik di rumah. Tapi kemudian kami mendengar suara yang sangat keras, dan jendela-jendela kami bergetar. Kami melihat asap membubung dari arah pusat kota. Istri saya langsung menangis. Dia bilang, itu pasti gedung TV. Insiden ini bukan hanya sebuah serangan, melainkan sebuah pernyataan yang mengerikan. Menghantam pusat penyiaran media nasional saat siaran langsung menjadi sebuah pesan yang jelas. Bahkan di dalam gelembung yang dianggap aman, tidak ada tempat yang kebal dari jangkauan ancaman. Kejadian ini meninggalkan jutaan pemirsa dalam keadaan syok, kebingungan, dan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak hanya kehilangan akses ke informasi, tetapi juga menyaksikan secara real-time bahwa realitas yang mereka kenal dapat berubah menjadi kekacauan dalam sekejap mata. Seperti dilansir oleh media lokal, Haaretz, sebuah sumber anonim di kepolisian mengonfirmasi bahwa tim investigasi awal menemukan puing-puing yang diyakini berasal dari rudal balistik. Ini bukan rudal Qassam atau roket buatan sendiri, ujar sumber tersebut. Jejak puing menunjukkan jenis senjata yang jauh lebih canggih dan mematikan. Rudal itu dirancang untuk menghancurkan, dan ia berhasil melakukannya dengan sangat efektif. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan struktur fisik gedung, tetapi juga mengoyak jalinan rasa aman kolektif yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Israel. Gedung TV, yang sering kali menjadi corong narasi resmi pemerintah, kini terdiam. Ini adalah sebuah pukulan yang melumpuhkan, tidak hanya bagi jurnalis yang tewas atau terluka, tetapi juga bagi kemampuan negara untuk mengendalikan narasi publik pada saat yang paling genting. Di media sosial, desakan untuk mendapatkan informasi akurat membanjiri platform-platform seperti Twitter dan Telegram. Dalam kekosongan informasi yang diciptakan oleh terhentinya siaran resmi, rumor dan spekulasi menyebar dengan cepat. Sebuah unggahan di Facebook oleh seorang jurnalis lepas, Maya Gilboa, yang berhasil merekam video pendek dari lokasi, dengan cepat menjadi viral. Video tersebut menunjukkan petugas pemadam kebakaran yang putus asa berjuang di tengah puing-puing yang membara, sementara tim SAR mencari korban di antara sisa-sisa bangunan. Ini mimpi buruk, tulisnya dalam keterangan video. Ini adalah kekacauan. Kami kehilangan begitu banyak orang-orang terbaik kami. Pernyataan dari Perdana Menteri Israel, yang disiarkan melalui radio publik, terdengar tegang dan penuh amarah. Kita menyaksikan serangan yang pengecut terhadap pusat informasi kita.
Kita tidak akan membiarkan musuh membungkam kita. Suara kita akan terdengar lebih keras dari sebelumnya, katanya, meskipun tanpa memberikan detail spesifik tentang siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana serangan tersebut bisa terjadi. Namun, di balik pernyataan resmi itu, ada keprihatinan yang mendalam. Sebuah artikel analisis dari Jerusalem Post menyoroti bahwa serangan ini membuka celah fatal dalam sistem pertahanan udara Israel. Iron Dome dirancang untuk menangkis roket-roket sederhana, bukan rudal balistik yang canggih, tulis Kolonel Purnawirawan Yossi Landau, seorang analis militer, dalam artikelnya. Jika serangan ini adalah yang pertama dari serangkaian serangan yang direncanakan dengan baik, maka Israel berada dalam posisi yang sangat rentan. Musuh-musuh kita tahu bahwa media adalah titik lemah. Serangan ini membuktikan bahwa mereka benar. Tragedi ini juga menyoroti peran sentral media dalam masyarakat. Bagi banyak warga Israel, berita malam adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ini adalah sumber informasi, penenteram, dan jendela ke dunia luar. Kehilangan sumber tersebut dalam kondisi yang begitu mengerikan adalah pengalaman yang traumatik. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan jurnalisme di tengah konflik yang semakin memburuk, di mana para reporter dan kru kamera kini menjadi sasaran langsung, bukan lagi sekadar saksi mata. Saat malam semakin larut, kepanikan dan kesedihan meluas. Seluruh negara kini menunggu, bukan hanya untuk mendengar siapa pelaku serangan, tetapi juga untuk mendapatkan kepastian bahwa ada secercah harapan di tengah puing-puing. Kejadian ini tidak hanya merusak sebuah gedung, tetapi juga meruntuhkan keyakinan bahwa keamanan adalah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Serangan terhadap gedung TV nasional Israel adalah sebuah tragedi, sebuah peringatan, dan sebuah titik balik dalam sejarah konflik yang telah berlangsung lama. Saat jarum jam menunjukkan pukul 20.15, suasana di studio berita Channel 13 News di jantung kota Yerusalem berjalan seperti biasa. Pembawa berita senior, Tamar Is-Shalom, sedang membacakan segmen berita utama tentang eskalasi ketegangan di jalur Gaza. Di ruang kontrol, para kru teknis dan produser sibuk memantau monitor, memastikan setiap elemen siaran berjalan mulus. Namun, ketenangan itu seketika sirna. Tanpa peringatan, layar monitor yang menunjukkan siaran langsung berkedip-kedip, menampilkan glitch singkat, lalu padam total. Layar jutaan televisi di seluruh negeri berubah menjadi hitam, hening. Itu terjadi sangat cepat, ujar seorang produser junior yang beruntung selamat, yang hanya ingin dikenal sebagai Yair, kepada reporter Ma'arif dalam sebuah wawancara eksklusif. Kami mendengar suara aneh, seperti siulan, yang semakin keras. Kami mengira itu hanya masalah teknis dengan satelit. Lalu, tiba-tiba, ada kilatan cahaya yang sangat terang dari jendela, diikuti oleh gelombang kejut yang melempar saya dari kursi. Dalam hitungan detik setelah kilatan cahaya itu, gedung bergetar hebat. Atap runtuh, dinding-dinding retak, dan peralatan elektronik meledak. Suara ledakan dahsyat yang menyusul terdengar bahkan sampai beberapa kilometer jauhnya, seperti yang dilaporkan oleh seorang saksi mata di Times of Israel. Saya sedang berjalan di King George Street ketika mendengar ledakan paling keras yang pernah saya dengar, kata saksi yang tidak disebutkan namanya. Saya menoleh dan melihat awan besar debu dan asap membubung di atas gedung yang baru saja saya lewati. Peristiwa itu terekam oleh beberapa kamera keamanan di area sekitar. Video yang kemudian disiarkan oleh berbagai stasiun berita internasional, termasuk Al Jazeera, menunjukkan sebuah objek terbang dengan kecepatan luar biasa meluncur dari langit, meninggalkan jejak asap putih, sebelum menghantam bagian tengah gedung studio TV dengan presisi yang mengerikan. Hantaman itu begitu kuat hingga tidak ada kesempatan bagi staf di dalam untuk bereaksi. Menurut laporan investigasi awal oleh tim forensik IDF yang dikutip oleh Yediot Ahronot, hantaman itu menyebabkan kerusakan struktural yang tak terpulihkan. Rudal itu menghantam tepat di pusat kendali siaran, jelas laporan tersebut. Ruangan itu, tempat tim teknis dan produser bekerja, hancur total. Ini menjelaskan mengapa siaran terputus secara mendadak. Laporan itu juga menambahkan bahwa hantaman tersebut memicu ledakan sekunder dari gas alam dan kabel listrik, memperburuk kehancuran dan menyebabkan kebakaran yang tak terkendali. Pada saat serangan terjadi, pembawa berita Tamar Is-Shalom baru saja mengucapkan,
kita akan melihat laporan langsung dari perbatasan, sebelum siarannya terputus. Kata-kata terakhirnya seolah menjadi penanda tragis atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang tiba-tiba di layar televisi diiringi dengan suara ledakan yang mengerikan, meninggalkan jutaan pemirsa dalam keadaan ketidakpastian dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, apakah itu serangan, atau hanya sekadar film fiksi yang tiba-tiba menjadi nyata. Di media sosial, kebingungan ini diungkapkan dengan jelas. Unggahan di Twitter dari pengguna bernama Shoshana Gafni mencerminkan kepanikan massal. TV saya padam. Apakah itu serangan siber? Apakah ini akhir dari dunia? Tulisnya. Selama beberapa menit, spekulasi liar menyebar, dari dugaan serangan siber hingga pemadaman listrik massal. Namun, seiring dengan beredarnya video amatir dari lokasi, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Kondisi di dalam gedung sangat kacau. Tim penyelamat yang tiba di lokasi menemukan reruntuhan, puing-puing, dan tumpukan besi yang bengkok. Sulit dipercaya bahwa bangunan ini masih berdiri beberapa menit yang lalu, kata seorang petugas pemadam kebakaran, yang berbicara kepada reporter Reuters. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya hancur. Ini seperti zona perang. Serangan itu tidak hanya memutus siaran, tetapi juga secara efektif membungkam satu-satunya sumber informasi langsung yang dapat diandalkan oleh publik. Selama beberapa jam setelah serangan, tidak ada stasiun TV nasional yang dapat beroperasi, menciptakan kekosongan informasi yang dimanfaatkan oleh spekulasi dan rumor. Pemerintah harus menggunakan radio publik dan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada warganya, yang semakin meningkatkan kepanikan karena metode komunikasi ini dirasa kurang meyakinkan dan terkesan darurat. Kronologi serangan ini menyoroti kerapuhan infrastruktur media dan keseriusan ancaman yang dihadapi negara. Sebuah rudal balistik, yang dirancang untuk menghancurkan, berhasil menembus sistem pertahanan yang mahal dan canggih, mencapai jantung penyiaran Israel. Peristiwa ini bukan hanya sebuah kecelakaan, melainkan sebuah aksi yang direncanakan dengan sangat matang untuk menimbulkan efek maksimal, baik secara fisik maupun psikologis. Kesaksian dari para korban selamat, termasuk Yair, menunjukkan bahwa tidak ada waktu untuk melarikan diri. Mereka terjebak dalam kengerian yang berlangsung hanya dalam beberapa detik, mengubah sebuah studio berita yang sibuk menjadi kuburan massal bagi para pekerja media yang berdedikasi. Puing-puing yang tersisa dari gedung itu adalah saksi bisu dari sebuah serangan yang tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga merusak tatanan normal dan rasa aman jutaan orang. Peristiwa ini akan terus dikenang sebagai salah satu malam paling kelam dalam sejarah Israel, sebuah malam ketika siaran berita berakhir dengan tragis, meninggalkan layar hitam dan ketidakpastian yang mendalam. Saat suara gemuruh ledakan mereda, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan, diikuti dengan sirene darurat yang memekakkan telinga. Pemandangan di sekitar gedung TV nasional Israel, yang hanya beberapa menit lalu menjadi pusat penyiaran yang sibuk, kini berubah total. Puing-puing, debu, dan asap tebal memenuhi udara. Kendaraan darurat, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil polisi, berdatangan dari segala penjuru, menciptakan kemacetan besar. Petugas medis dan tim penyelamat berlarian, berteriak memberi instruksi, sementara relawan yang terkejut mulai berdatangan untuk menawarkan bantuan. Menurut laporan dari seorang jurnalis Ma'arif yang berada di lokasi kejadian, kekacauan yang terjadi tak terlukiskan. Saya melihat sebuah mobil yang terbakar, dan puing-puing bangunan menimpa hampir semua yang ada di jalan, tulis jurnalis itu dalam laporan langsungnya. Orang-orang yang berada di dekatnya terlihat syok, beberapa hanya berdiri membeku, sementara yang lain berlari mencari perlindungan. Udara berbau mesiu dan asap. Ini seperti adegan dari film perang. Di dalam reruntuhan gedung, situasinya jauh lebih mengerikan. Tim penyelamat, yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, tentara, dan relawan dari Magen David Adom, berjuang untuk menembus tumpukan beton yang runtuh dan besi yang bengkok. Kami menggunakan semua peralatan yang kami miliki, bor, gergaji, dan bahkan tangan kosong, untuk mencari korban selamat, kata seorang petugas pemadam kebakaran senior kepada reporter Haaretz. Kami mendengar suara tangisan dan teriakan minta tolong dari dalam reruntuhan. Itu adalah suara yang tidak akan pernah saya lupakan.
Upaya penyelamatan terhambat oleh kondisi yang tidak stabil. Struktur yang tersisa dari gedung itu setiap saat bisa roboh, membahayakan nyawa para penyelamat. Beberapa area terbakar, dan asap tebal membuat sulit bernapas. Tim penyelamat harus bekerja dengan cepat namun hati-hati. Sebuah laporan dari Yediot Ahronot menyebutkan bahwa tim medis harus mendirikan posko darurat di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil dievakuasi. Kami menangani luka-luka serius, mulai dari patah tulang hingga luka bakar tingkat parah, kata seorang paramedis yang sibuk membersihkan luka seorang korban. Jumlah korban terus bertambah setiap menitnya. Keluarga dan rekan kerja dari para staf TV yang hilang juga memadati lokasi, mencoba mencari tahu nasib orang yang mereka cintai. Suasana di antara kerumunan ini dipenuhi dengan keputusasaan dan kecemasan. Seorang wanita paruh baya, yang memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari seorang operator kamera, terlihat menangis terseduh-seduh sambil memegang foto putranya. Dia baru saja menelepon saya sebelum siaran, katanya kepada reporter Reuters. Dia bilang, "Bu, jangan khawatir, aku akan pulang cepat." Dan sekarang, lihatlah ini. Pihak keamanan, termasuk polisi dan tentara, segera menutup area sekitar dan mendirikan barikade untuk mengendalikan situasi. Mereka menghadapi kesulitan dalam menenangkan kerumunan yang semakin membesar, yang ingin melihat apa yang terjadi dan mencari informasi tentang nasib para korban. Kami meminta semua orang untuk menjauh dari lokasi demi keselamatan mereka sendiri, kata seorang juru bicara polisi yang menggunakan megafon. Ada bahaya ledakan susulan dan reruntuhan bangunan. Serangan ini tidak hanya menghancurkan sebuah gedung, tetapi juga merusak fasilitas publik di sekitarnya. Kabel listrik terputus, jaringan telepon seluler terganggu, dan lalu lintas lumpuh total. Kota yang biasanya sibuk dan ramai berubah menjadi lanskap pasca apokaliptik. Beberapa gedung di dekatnya juga mengalami kerusakan, dengan jendela-jendela pecah dan fasad yang retak akibat gelombang kejut yang kuat. Di tengah kekacauan itu, ada momen-momen solidaritas yang mengharukan. Warga sipil dari berbagai lapisan masyarakat datang dengan botol air, makanan, dan selimut untuk membantu para petugas penyelamat dan korban. Seorang pemilik toko roti terdekat membuka tokonya dan menawarkan roti gratis kepada siapa saja yang membutuhkan. Ini bukan tentang politik, katanya. Ini tentang kemanusiaan. Kita semua adalah korban di sini. Namun, di balik solidaritas itu, terdapat kemarahan yang membara. Di media sosial, banyak pengguna menyerukan pembalasan. Mereka menyerang media kita. Mereka menyerang jantung kita, tulis seorang pengguna Twitter. Pemerintah harus membalas dengan kekuatan penuh. Jangan biarkan ini berlalu. Unggahan-unggahan semacam ini mencerminkan sentimen publik yang sedang panas, yang melihat serangan ini sebagai tindakan provokasi yang tidak bisa ditoleransi. Dampak langsung di lokasi kejadian ini menunjukkan betapa fatalnya serangan rudal tersebut. Ini bukan hanya kehancuran materi, tetapi juga kehancuran kehidupan dan harapan. Kekacauan, kesedihan, dan ketakutan yang terjadi di sekitar gedung TV nasional Israel adalah bukti nyata bahwa sebuah serangan terkoordinasi dapat menimbulkan efek yang jauh melampaui target yang dihancurkan. Ini adalah sebuah tragedi yang akan terus membayangi ingatan publik untuk waktu yang sangat lama. Di balik tumpukan puing-puing dan kepulan asap, tersembunyi sebuah tragedi yang jauh lebih dalam, hilangnya nyawa manusia. Serangan rudal yang menghancurkan gedung TV nasional Israel bukan hanya merusak beton dan baja, melainkan juga merenggut nyawa para jurnalis dan kru teknis yang menjadi tulang punggung industri media. Seiring berjalannya waktu dan upaya penyelamatan, daftar korban yang berhasil dievakuasi semakin panjang, dan sebagian besar dari mereka adalah wajah-wajah yang akrab di layar kaca, atau nama-nama yang dikenal baik di balik layar. Menurut laporan dari juru bicara Magen David Adom, yang dikutip oleh Jerusalem Post dalam pembaruan terbarunya, jumlah korban tewas kini mencapai setidaknya 20 orang, dengan puluhan lainnya masih belum ditemukan. Kami khawatir jumlah ini akan terus meningkat, ujar juru bicara tersebut. Tim penyelamat kami bekerja tanpa henti, tetapi kondisi di dalam gedung sangat tidak memungkinkan. Sebagian besar korban yang kami temukan sejauh ini mengalami luka parah akibat hantaman dan puing yang jatuh.
Di antara nama-nama yang paling menonjol dalam daftar korban yang hilang atau tewas adalah Tamar Is-Shalom, pembawa berita utama Channel 13 News, yang dikenal karena ketenangan dan profesionalismenya. Rekan-rekan kerjanya mengenang Tamar sebagai jurnalis yang berdedikasi tinggi, yang tidak pernah gentar dalam menghadapi berita-berita sulit. Dia adalah mentor bagi banyak dari kami, kata seorang reporter yang selamat, Shira Kaplan, kepada Haaretz. Tamar bukan hanya pembawa berita. Dia adalah jurnalis sejati yang mencintai pekerjaannya. Kepergiannya adalah kerugian besar bagi seluruh negeri. Selain Tamar, nama-nama lain yang juga tercatat sebagai korban adalah Avi Weisman, editor senior yang telah bekerja di stasiun tersebut selama lebih dari 25 tahun, serta sejumlah produser dan operator kamera muda. Avi adalah otak di balik semua program berita. Dia bisa mengubah kekacauan menjadi sebuah narasi yang jelas, kenang salah satu produser yang selamat. Kami semua terkejut. Bagaimana mungkin orang-orang yang hanya mencoba melakukan pekerjaan mereka menjadi target? Kematian para jurnalis dan kru teknis ini menunjukkan betapa seriusnya serangan ini. Sebuah serangan yang menargetkan media adalah serangan terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Ini adalah sebuah aksi yang disengaja untuk membungkam suara, menghentikan aliran berita, dan menyebarkan kepanikan. Ini bukan lagi sekadar serangan militer. Ini adalah serangan ideologis, tulis kolumnis politik senior dari Yediot Ahronot, Ben Caspit, dalam analisisnya. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan gedung. Mereka ingin membungkam kita. Mereka ingin kita takut untuk berbicara, untuk melaporkan, untuk hidup normal. Dalam beberapa jam setelah serangan, ribuan orang berkumpul di dekat barikade polisi, menyalakan lilin, dan meletakkan bunga sebagai penghormatan kepada para korban. Di media sosial, foto-foto Tamar Is-Shalom dan rekan-rekannya yang tewas beredar luas, disertai dengan pesan duka dan kemarahan. Tagar jurnalis Sarenotar dan Press Freedom menjadi trending di seluruh dunia, menarik perhatian internasional terhadap insiden tragis ini. Amnesty International dan Reporters Without Borders segera mengeluarkan pernyataan, mengutuk keras serangan tersebut dan menyerukan investigasi independen. Menargetkan jurnalis adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional, kata Direktur Regional Amnesty International, yang berbicara kepada Reuters. Ini adalah kejahatan perang. Pemerintah Israel harus memastikan para pelaku dibawa ke pengadilan dan bertanggung jawab atas tindakan keji ini. Tragedi ini juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Istri dari seorang operator kamera, yang menolak disebutkan namanya, berbicara dengan berlinang air mata. Kami baru menikah 2 tahun lalu. Kami berencana untuk membeli rumah. Semuanya hancur. Dia hanya pergi bekerja. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, katanya. Kesaksiannya ini mencerminkan penderitaan yang dirasakan oleh banyak keluarga lain yang kehilangan orang-orang terkasih dalam serangan itu. Hilangnya nyawa para jurnalis juga memiliki implikasi jangka panjang bagi masyarakat Israel. Dengan terbunuhnya para veteran media yang paling dihormati, ada kekhawatiran bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani mengambil risiko untuk melaporkan kebenaran, terutama di tengah konflik yang semakin memburuk. Ini dapat menyebabkan masyarakat semakin terpecah belah, karena mereka akan bergantung pada sumber-sumber yang tidak diverifikasi dan rumor yang menyebar di media sosial. Pada akhirnya, korban jiwa dalam serangan ini bukan hanya sekadar angka statistik. Mereka adalah para profesional yang berdedikasi, yang setiap harinya bekerja keras untuk memberikan informasi kepada publik. Kematian mereka adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam perang informasi, para pembawa pesan adalah target yang sama rentannya dengan para pejuang. Dan serangan ini, dengan menargetkan inti dari industri berita Israel, telah berhasil mengirimkan pesan yang sangat jelas, bahwa dalam konflik ini, tidak ada yang benar-benar aman, dan harga kebenaran bisa sangat mahal. Di seluruh Israel, jutaan pasang mata terpaku pada layar televisi. Pukul 20.15, malam itu adalah puncak jam tayang, di mana keluarga-keluarga berkumpul untuk menyaksikan berita utama. Tiba-tiba, siaran berita yang dipimpin oleh Tamar Is-Shalom terhenti. Layar berubah menjadi hitam, hening. Reaksi awal yang muncul di benak sebagian besar pemirsa adalah, mungkin ada masalah teknis. Dugaan ini sangat wajar,
mengingat gangguan siaran sesekali memang terjadi. Namun, kali ini, keheningan yang berlangsung terasa sangat berbeda dan mencekam. Seorang warga Tel Aviv, Shlomo Cohen, seorang insinyur perangkat lunak, menceritakan pengalamannya kepada reporter Yediot Ahronot. Kami sedang menonton berita, dan tiba-tiba layar membeku. Saya langsung mengambil ponsel untuk memeriksa Twitter. Saya pikir, pasti ada yang mengeluh tentang masalah siaran ini. Tapi tidak ada. Hanya ada keheningan yang aneh. Beberapa menit berlalu. Layar masih hitam. Tidak ada tanda-tanda siaran akan kembali. Kepanikan perlahan mulai menyebar dari rumah ke rumah. Di grup WhatsApp keluarga dan pertemanan, pesan-pesan mulai berdatangan. Apa yang terjadi dengan TV? Apakah kalian juga tidak bisa menonton? Pertanyaan-pertanyaan ini segera digantikan oleh spekulasi yang lebih serius. Apakah ini serangan siber? Tanya seorang pengguna Facebook yang panik. Ini sangat aneh. Kenapa tidak ada stasiun lain yang melaporkan? Kekhawatiran itu mencapai puncaknya ketika suara ledakan terdengar di beberapa wilayah di Yerusalem, bahkan hingga kota-kota satelit. Meski tidak semua orang mendengarnya, video-video amatir yang diunggah di media sosial mulai menunjukkan asap tebal membubung di atas gedung Channel 13 News. Saya tidak percaya. Itu bukan masalah teknis, tulis seorang pengguna Twitter dengan nama akun Avita Levi. Itu adalah asap dari serangan. Ya Tuhan, itu adalah serangan. Seorang saksi mata, Ruth Stern, seorang pensiunan guru yang tinggal di dekat gedung TV, menceritakan kepada The Times of Israel bagaimana ia melihat perubahan raut wajah para tetangganya. Awalnya, mereka semua tertawa dan menganggapnya lucu. Wah, Channel 13 akhirnya rusak, kata seorang tetangga. Tapi ketika sirene darurat mulai terdengar dan kami melihat asap, tawa itu langsung sirna. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat dan ketakutan. Kami semua menyadari bahwa ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan. Pada saat stasiun radio publik mulai menyiarkan berita darurat, kepanikan yang tadinya tersebar di grup-grup pribadi kini menjadi publik. Stasiun radio melaporkan bahwa sebuah insiden besar telah terjadi di pusat kota Yerusalem. Meskipun mereka belum bisa mengonfirmasi detailnya, mereka meminta warga untuk tetap di dalam rumah dan menjauhi area berbahaya. Pesan ini, yang disampaikan dengan nada tegang, hanya memperkuat rasa takut yang sudah ada. Sebuah survei kilat yang dilakukan oleh Haaretz menunjukkan bahwa lebih dari 70% pemirsa awalnya mengira bahwa terputusnya siaran adalah masalah teknis. Hanya setelah melihat laporan media sosial dan mendengar suara sirene, mereka menyadari skala sebenarnya dari tragedi tersebut. Reaksi ini menunjukkan betapa cepatnya transisi dari rasa aman menjadi ketidakpastian. Mereka yang terbiasa hidup dengan rutinitas harian yang aman, termasuk menonton berita malam, kini dihadapkan pada realitas brutal bahwa kerentanan bisa datang kapan saja, bahkan di ruang tamu mereka sendiri. Di komunitas online, duka dan kemarahan mulai menggantikan kebingungan. Orang-orang mulai memposting foto-foto Tamar Is-Shalom dan kru berita lainnya, mengucapkan belasungkawa dan berjanji untuk tidak pernah melupakan pengorbanan mereka. Mereka adalah pahlawan, tulis seorang pengguna Facebook. Mereka tidak mati dalam pertempuran, mereka mati saat mencoba memberitahu kita kebenaran. Reaksi pemirsa ini juga mengungkapkan bagaimana media telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Bagi banyak warga Israel, berita malam adalah ritual yang menghubungkan mereka dengan negaranya. Terputusnya ritual ini dalam cara yang begitu tragis menciptakan rasa kehilangan yang mendalam, seperti kehilangan seorang teman atau keluarga. Ini bukan hanya tentang akses ke informasi, tetapi juga tentang kehilangan sumber kenyamanan dan rasa persatuan. Pada akhirnya, reaksi awal pemirsa, dari ketidakpedulian hingga kepanikan, mencerminkan betapa cepatnya situasi bisa berubah dari normal menjadi luar biasa. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa di era digital ini, meskipun berita bisa menyebar dengan cepat, kebingungan dan ketidakpastian bisa menyebar lebih cepat lagi, terutama ketika sumber berita utama tiba-tiba lenyap. Malam itu, layar hitam pada jutaan televisi bukan hanya sebuah gangguan, itu adalah jendela menuju realitas yang menakutkan, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar aman. Ketika layar televisi jutaan warga Israel berubah menjadi hitam pada pukul 20.15,
Itu bukan sekadar kehilangan sinyal, melainkan sebuah pukulan psikologis yang langsung. Keterputusan siaran yang terjadi secara tiba-tiba saat program berita utama berlangsung, meninggalkan lubang informasi yang sangat besar. Dalam hitungan menit, kekosongan ini diisi oleh kepanikan, ketidakpastian, dan rumor yang menyebar dengan kecepatan kilat. Ini adalah sebuah serangan psikologis yang direncanakan dengan sangat baik, kata Dr. Ariel Ben-Ami, seorang psikolog sosial dari Universitas Tel Aviv, dalam wawancaranya dengan The Times of Israel. Media, terutama televisi, adalah sumber kenyamanan dan stabilitas bagi banyak orang. Mereka terbiasa dengan rutinitas harian di mana berita memberitahu mereka apa yang terjadi di dunia. Ketika sumber itu tiba-tiba hilang, itu menciptakan disonansi kognitif yang ekstrim. Pikiran kita tidak bisa menerima bahwa sesuatu yang begitu rutin bisa lenyap begitu saja. Menurut analisis yang diterbitkan oleh Haaretz, kepanikan ini menyebar dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah kebingungan dan keengganan untuk percaya. Sebagian besar pemirsa, seperti yang sudah dibahas di bab 6, berasumsi bahwa itu adalah masalah teknis biasa. Mereka mencoba mematikan dan menghidupkan kembali TV, memeriksa kabel, atau mengganti saluran. Namun, ketika mereka menyadari bahwa semua stasiun TV nasional lain juga terputus, atau menayangkan program darurat dengan pesan samar, gelombang kedua dimulai, ketakutan. Seorang warga bernama Eli Glickman, seorang pensiunan perwira militer, menceritakan kepada Yediot Ahronot bagaimana ia merasakan kepanikan itu. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang memberi kami informasi. Radio juga hanya memutar musik dan beberapa pengumuman darurat. Saat itulah saya tahu ada sesuatu yang sangat salah. Jika pemerintah tidak bisa memberitahu kita apa yang terjadi, itu berarti situasinya jauh lebih buruk dari yang bisa kita bayangkan. Gelombang ketiga adalah kepanikan massal. Ketika berita tentang serangan rudal mulai menyebar di media sosial, kekhawatiran berubah menjadi teror. Jutaan orang yang tidak memiliki akses langsung ke informasi resmi mulai mencari tahu dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi. Sebuah postingan di Facebook yang mengklaim bahwa seluruh kota berada di bawah serangan, dengan cepat dibagikan ribuan kali, memicu histeria yang tidak perlu. Anak-anak yang mendengar orang tua mereka berbicara dengan nada panik ikut ketakutan. Sinyal telepon seluler menjadi kelebihan beban karena jutaan orang mencoba menghubungi keluarga dan teman-teman mereka untuk memastikan keselamatan. Jaringan seluler hampir lumpuh, kata juru bicara Bezek, perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel, kepada Reuters. Kami mengalami lonjakan panggilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah indikasi yang jelas dari seberapa besar kepanikan yang terjadi. Keterputusan siaran ini tidak hanya memutus akses informasi, tetapi juga secara simbolis merobek selubung keamanan yang selama ini dirasakan oleh warga Israel. Media, terutama stasiun berita utama, dianggap sebagai perisai yang memberikan informasi dan peringatan dini. Hilangnya perisai ini membuat masyarakat merasa rentan dan terpapar. Seolah-olah mereka dipaksa untuk menghadapi realitas yang mengerikan tanpa adanya perantara yang bisa memberikan penjelasan atau konteks. Analisis yang dipublikasikan oleh Jerusalem Post menyoroti bahwa serangan ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu menciptakan kekacauan di tingkat masyarakat. Musuh tahu bahwa menghentikan aliran informasi resmi akan menyebabkan kekacauan. Mereka tahu bahwa di era digital ini, rumor dan berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran, tulis analis keamanan senior, Mayor Jenderal, Purnawirawan Avi Mizrahi. Serangan terhadap gedung TV bukan hanya tentang menghancurkan bangunan, tetapi juga tentang merusak kohesi sosial dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Malam itu, kepanikan yang meluas bukan hanya berasal dari ketakutan akan serangan fisik, tetapi juga dari ketidakpastian yang mendalam. Tanpa suara yang familiar dari para pembawa berita, tanpa laporan langsung dari lokasi, tanpa analisis dari para ahli, masyarakat dibiarkan sendiri dengan ketakutan mereka. Layar hitam di setiap rumah menjadi cerminan dari kegelapan yang dirasakan oleh seluruh negara. Ini adalah pelajaran pahit tentang pentingnya media yang andal dan mengapa membungkam suara itu bisa menjadi senjata yang sama mematikannya dengan rudal itu sendiri. Di era digital, sebuah tragedi tidak hanya terjadi di dunia nyata,
tetapi juga menyebar dengan cepat di dunia maya. Serangan terhadap gedung TV nasional Israel adalah contoh sempurna dari fenomena ini. Dalam hitungan detik setelah siaran terhenti dan suara ledakan terdengar, adegan kacau itu menjadi viral di berbagai platform media sosial, mengubah kepanikan pribadi menjadi fenomena global yang disaksikan oleh jutaan orang. Pada awalnya, seperti yang dilaporkan oleh Ma'arif, media sosial dipenuhi oleh kebingungan. Pengguna Twitter dan Facebook memposting pertanyaan-pertanyaan sederhana, "Ada apa dengan channel 13?" atau "TV saya mati, apakah ada yang lain?" Tanda pagar atau hashtag seperti channel 13 down dan TV Israel mulai bermunculan. Namun, kebingungan ini tidak berlangsung lama. Sebuah video berdurasi 15 detik yang diunggah oleh seorang jurnalis lepas yang tidak disebutkan namanya, menunjukkan awan jamur besar di atas Yerusalem, mengubah narasi secara drastis. Video itu dengan cepat dibagikan ribuan kali, disertai dengan komentar-komentar yang penuh ketakutan. "Kami tahu itu bukan masalah teknis saat video itu muncul," kata Sarah Ben David, seorang mahasiswi dari Universitas Ibrani yang aktif di Twitter, dalam wawancara dengan Reuters. Orang-orang mulai memposting video dari sudut pandang yang berbeda, menunjukkan ambulans, mobil polisi, dan api yang membumbung tinggi. Itu seperti melihat potongan-potongan teka-teki yang mengerikan yang perlahan-lahan menyatu. Tidak ada berita resmi, jadi kami bergantung pada apa yang kami lihat di ponsel kami. Sebuah postingan di Reddit yang diunggah oleh seorang pengguna bernama Jerusalem Observer, menjadi salah satu sumber informasi paling awal yang komprehensif. Pengguna tersebut mengunggah gambar screenshot dari siaran TV yang terputus, video dari lokasi, dan bahkan live report dari obrolan grup WhatsApp tetangganya yang tinggal di dekat gedung TV. Postingannya menjadi semacam pusat komando darurat, di mana orang-orang dari seluruh dunia bisa melacak kejadian dan berbagi informasi. Kekuatan media sosial dalam menyebarkan informasi dan disinformasi terlihat jelas di sini. Dalam beberapa jam setelah serangan, ribuan foto dan video telah diunggah. Ada video dari pengendara mobil yang merekam asap tebal, foto-foto selfie dari orang-orang yang tampak terkejut di dekat lokasi, hingga video amatir yang diambil dari gedung-gedung tinggi yang memperlihatkan skala kehancuran yang sangat besar. Media internasional seperti Associated Press dan CNN mulai menggunakan video-video viral ini dalam laporan mereka, menunjukkan bahwa informasi dari lapangan yang diunggah oleh warga sipil menjadi sumber berita yang tidak bisa diabaikan. Namun, viralitas ini juga datang dengan harga yang mahal. Bersamaan dengan informasi yang akurat, rumor dan berita palsu menyebar seperti api. Sebuah gambar yang diedit yang menunjukkan roket yang diklaim ditembakkan dari Gaza ke Yerusalem dibagikan ribuan kali, memicu kemarahan publik yang lebih besar. Laporan palsu tentang serangan susulan di lokasi lain juga memicu kepanikan di kota-kota lain. Sebuah analisis yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset media independen, yang dikutip oleh The Times of Israel, menemukan bahwa dalam 2 jam pertama setelah serangan, jumlah berita palsu dan rumor yang beredar di media sosial melebihi jumlah informasi yang akurat. "Ini adalah infodemi yang mengerikan," kata Dr. Avraham Cohen, seorang ahli komunikasi digital dari Institut Weizmann. Ketika sumber berita utama lumpuh, media sosial menjadi medan pertempuran. Siapapun bisa memposting apapun, dan sulit bagi publik untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Inilah mengapa serangan ini sangat efektif. Mereka tidak hanya melumpuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga memanipulasi ekosistem informasi. Selain menyebarkan informasi, media sosial juga menjadi tempat di mana masyarakat mengekspresikan duka dan solidaritas. Ribuan ucapan belasungkawa diunggah untuk para jurnalis dan kru yang tewas. Sebuah inisiatif digital bernama Light for Channel 13 mengajak orang-orang untuk menyalakan lilin dan mengunggahnya di Instagram. Unggahan-unggahan ini, yang penuh dengan emosi, menunjukkan bahwa di tengah kekacauan, masih ada ruang untuk empati dan persatuan. Pada akhirnya, viralitas adegan kacau ini di media sosial menunjukkan bahwa dalam krisis modern, media sosial memainkan peran ganda, sebagai sumber informasi yang cepat dan sebagai sarana untuk menyebarkan kepanikan dan berita palsu. Ia bisa menyatukan orang dalam duka, tetapi juga bisa memecah belah mereka dengan disinformasi. Bagi pemirsa yang terkejut,
media sosial menjadi satu-satunya jendela ke dalam tragedi yang sedang berlangsung. Dan apa yang mereka lihat di sana, dari gambar-gambar mengerikan hingga rumor yang menakutkan, hanya memperdalam luka kolektif yang ditimbulkan oleh serangan brutal ini. Serangan rudal balistik yang menghancurkan gedung TV nasional Israel, Channel 13 News, bukanlah sekadar tindakan kekerasan militer. Ini adalah sebuah serangan yang penuh dengan simbolisme mendalam, sebuah pesan yang sengaja dikirimkan untuk melumpuhkan tidak hanya struktur fisik, tetapi juga psikologi dan narasi sebuah bangsa. Gedung itu adalah jantung dari mesin propaganda Israel, dan kehancurannya secara efektif membungkam suara resmi pemerintah, menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi. Menghancurkan gedung media utama adalah serangan terhadap narasi Israel itu sendiri, kata Dr. Gideon Levy, seorang sosiolog politik terkemuka di Universitas Ibrani, dalam analisis yang diterbitkan oleh Haaretz. Mereka tidak hanya menghancurkan bangunan, mereka membidik, hasbara, kata Ibrani untuk upaya penjelasan atau propaganda. Selama ini, media nasional adalah corong pemerintah, alat untuk membentuk opini publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang, corong itu telah hancur. Menurut laporan dari Yediot Ahronot, serangan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dari pihak penyerang mengenai pentingnya perang informasi. Mereka tidak hanya menargetkan fasilitas militer atau infrastruktur vital, tetapi juga simbol yang paling terlihat dari kekuatan sipil Israel. Keberhasilan serangan ini mengirimkan pesan yang jelas, bahwa tidak ada tempat yang aman, bahkan di area yang dianggap kebal. Seorang jurnalis senior yang bekerja di Channel 12, stasiun TV saingan, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengakui bahwa kehancuran Channel 13 adalah sebuah pukulan telak bagi seluruh industri. Kami selalu berpikir bahwa kami aman, katanya kepada reporter Reuters. Kami adalah warga sipil yang bekerja di area sipil. Tapi sekarang, garis antara militer dan sipil telah dihapus. Gedung Channel 13 adalah simbol stabilitas dan kebebasan pers, meskipun banyak yang mengkritiknya sebagai alat pemerintah. Dan simbol itu kini telah menjadi puing. Analisis dari para ahli komunikasi menunjukkan bahwa media nasional telah menjadi pilar utama dalam membangun identitas nasional Israel. Program berita malam, wawancara dengan para pejabat, dan liputan dari lapangan, semuanya berkontribusi pada narasi yang kuat dan kohesif. Serangan ini meruntuhkan pilar itu. Ini adalah sebuah pukulan yang melumpuhkan, tulis kolumnis politik senior Ben Caspit di Ma'arif. Sama seperti serangan terhadap gedung WTC di As, ini adalah serangan yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak semangat bangsa. Mereka ingin kita merasa rentan, dan sayangnya, mereka berhasil. Simbolisme ini tidak hanya terbatas pada internal Israel. Di kancah internasional, kehancuran gedung TV nasional juga mengirimkan pesan yang kuat. Selama ini, Israel telah berhasil membangun citra sebagai negara yang stabil dan aman, di mana media berfungsi dengan baik. Namun, rekaman kehancuran yang viral di media sosial menceritakan kisah yang berbeda. Ini menunjukkan kerentanan Israel, kata seorang analis politik dari Al Jazeera. Mereka selalu memproyeksikan kekuatan, tetapi sekarang, dunia melihat kehancuran di pusat kekuasaan mereka. Ini mengubah seluruh persepsi. Reaksi publik juga mencerminkan pemahaman simbolisme ini. Seorang mahasiswa dari Universitas Tel Aviv, yang berpartisipasi dalam aksi solidaritas di dekat lokasi serangan, mengatakan kepada The Times of Israel, gedung itu bukan hanya tempat kerja. Itu adalah tempat di mana kami mendapatkan informasi, di mana kami merasa terhubung dengan negara. Hancurnya gedung itu adalah seperti kehilangan salah satu organ vital kita. Tindakan membungkam media utama juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam kekosongan informasi yang diciptakan, pemerintah kesulitan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan penting kepada publik. Mereka terpaksa menggunakan stasiun radio darurat dan media sosial, yang tidak memiliki jangkauan dan otoritas yang sama. Ini menciptakan kebingungan, menyebarkan rumor, dan merusak kepercayaan publik terhadap otoritas. Secara keseluruhan, serangan terhadap gedung TV nasional Israel adalah sebuah tindakan yang dihitung dengan cermat. Itu bukan hanya sebuah serangan fisik, tetapi juga sebuah pernyataan yang kuat tentang kekuatan simbol dan narasi.
Dengan menghancurkan gedung yang menjadi corong pemerintah, pihak penyerang berhasil membungkam suara yang selama ini mengendalikan cerita, dan dengan demikian, mereka berhasil menciptakan kekacauan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditimbulkan oleh ledakan itu sendiri. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam konflik modern, medan pertempuran tidak hanya ada di darat dan di udara, tetapi juga di ruang digital dan psikologis, di mana simbol-simbol dapat menjadi target yang sama pentingnya dengan sasaran militer. Selama beberapa dekade terakhir, media nasional Israel, terutama stasiun televisi utamanya, telah berfungsi sebagai lebih dari sekadar penyedia berita. Mereka menjadi corong tidak resmi bagi pemerintah, sebuah platform untuk menyuarakan kebijakan, membenarkan tindakan militer, dan membentuk narasi publik yang mendukung agenda negara. Peran ini begitu melekat sehingga kehancuran gedung TV nasional bukan hanya sekadar kerugian infrastruktur, tetapi juga pukulan telak terhadap alat komunikasi strategis yang vital. Menurut laporan investigasi yang diterbitkan oleh Haaretz, hubungan simbiosis antara pemerintah Israel dan media nasional sangatlah erat. Para jurnalis dan editor senior seringkali memiliki akses langsung ke pejabat tinggi militer dan politik. Mereka bukan hanya pelapor berita, mereka adalah bagian dari sistem, kata seorang jurnalis senior yang telah bekerja di Channel 13 selama lebih dari 30 tahun. Kami sering mendapatkan bocoran atau informasi eksklusif yang dirancang untuk membangun dukungan publik terhadap operasi militer atau kebijakan tertentu. Kami tahu peran kami, dan kami menerimanya. Dalam sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan oleh The Times of Israel, disebutkan bahwa peran media nasional sebagai corong pemerintah sangat menonjol selama masa konflik. Misalnya, dalam operasi militer di Gaza, stasiun TV akan secara konsisten menyiarkan wawancara dengan juru bicara IDF, menayangkan video-video yang membenarkan serangan, dan menampilkan kisah-kisah heroik dari tentara Israel. Narasi yang disajikan selalu terpusat pada keamanan nasional dan kebutuhan untuk mempertahankan diri dari ancaman. Itu adalah pertunjukan yang dirancang dengan cermat, tulis analis politik Dr. Amir Harel dalam artikelnya. Tujuannya bukan hanya untuk memberitahu publik apa yang terjadi, tetapi juga untuk memberitahu mereka apa yang harus dipikirkan. Peran ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membantu menciptakan persatuan nasional, terutama di masa krisis. Di sisi lain, ia seringkali dikritik karena kurangnya objektivitas dan minimnya ruang bagi perspektif yang berbeda, terutama dari sisi Palestina. Kelompok-kelompok HAM dan media internasional, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, sering menuduh media Israel gagal dalam meliput penderitaan warga Palestina dan hanya berfokus pada kerugian Israel. Mereka hanya menunjukkan satu sisi dari cerita, kata seorang aktivis HAM Palestina dalam sebuah wawancara. Media Israel adalah perpanjangan dari militer Israel. Kehancuran gedung TV nasional ini, oleh karena itu, secara efektif membungkam suara itu. Pemerintah Israel kehilangan platform utamanya untuk mengendalikan narasi publik. Dalam kekosongan informasi yang terjadi, rumor, spekulasi, dan narasi tandingan menyebar dengan cepat melalui media sosial. Ini adalah skenario terburuk bagi pemerintah, kata seorang pejabat komunikasi pemerintah yang berbicara secara anonim kepada reporter Reuters. Kami tidak bisa mengendalikan narasi. Kami tidak bisa melawan berita palsu yang menyebar. Kami kehilangan kendali atas pesan kami sendiri. Kejadian ini juga memunculkan perdebatan sengit di dalam masyarakat Israel sendiri. Di media sosial, banyak yang mempertanyakan mengapa media yang selama ini begitu dekat dengan pemerintah bisa menjadi target yang begitu rentan. Jika mereka adalah bagian dari mesin propaganda, mengapa pemerintah tidak bisa melindungi mereka, tulis seorang pengguna Twitter. Pertanyaan ini menyoroti keretakan dalam hubungan antara pemerintah dan medianya. Seorang mantan editor di Channel 13, yang baru saja pensiun, mengungkapkan kepada Ma'arif bahwa banyak jurnalis yang sebenarnya merasa terjebak dalam peran ini. Kami ingin menjadi jurnalis yang objektif, tapi kami juga warga negara Israel, katanya. Kami merasa memiliki kewajiban untuk melayani negara kami. Serangan ini mungkin akan memaksa kita untuk memikirkan kembali peran kita di masa depan. Apakah kita adalah pelapor kebenaran, atau hanya corong pemerintah? Pemerintah Israel, dalam tanggapannya,
terpaksa menggunakan stasiun radio darurat dan konferensi pers singkat untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Namun, format ini tidak memiliki dampak yang sama dengan siaran langsung di televisi. Kehilangan kemampuan untuk menunjukkan visual, gambar-gambar dari lokasi, wajah-wajah para pemimpin, dan narasi yang dikurasi dengan cermat, membuat pesan mereka terasa kurang meyakinkan dan lebih sulit untuk diterima oleh publik yang panik. Pada akhirnya, serangan terhadap gedung TV nasional Israel adalah pengingat yang menyakitkan tentang kekuatan media sebagai alat strategis. Dengan membungkam corong pemerintah, pihak penyerang tidak hanya menciptakan kehancuran fisik, tetapi juga merusak kohesi dan kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Ini adalah sebuah pukulan yang mungkin akan memiliki dampak jangka panjang pada cara Israel berkomunikasi dengan warganya dan dunia, memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa alat propaganda mereka yang paling efektif kini telah dihancurkan. Serangan rudal terhadap gedung TV nasional Israel memicu reaksi cepat dan keras dari pihak berwenang. Beberapa jam setelah insiden, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui radio publik dan media sosial, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyampaikan kecaman. Ini adalah serangan yang keji dan pengecut terhadap jantung kebebasan pers kami, katanya dengan nada suara yang tegang. Mereka yang melakukan tindakan teror ini akan membayar mahal. Kami tidak akan terintimidasi. Israel akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, pernyataan Netanyahu, yang dikutip oleh Jerusalem Post, tidak memberikan detail mengenai siapa yang bertanggung jawab. Ini menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran publik. Banyak yang bertanya-tanya, siapa mereka yang dimaksud oleh Perdana Menteri. Dalam situasi di mana informasi resmi masih sangat terbatas, ketiadaan detail ini hanya menambah kegelisahan. Pihak militer, Pasukan Pertahanan Israel, IDF, juga mengeluarkan pernyataan singkat melalui juru bicaranya. IDF sedang menyelidiki insiden ini, kata juru bicara itu dalam sebuah konferensi pers singkat yang disiarkan di situs web resmi IDF. Kami sedang menganalisis puing-puing rudal untuk menentukan asal-usulnya. Sistem pertahanan udara kami, termasuk Iron Dome, bekerja untuk mencegat ancaman yang masuk. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi warga negara kami. Pernyataan ini, meskipun mencoba meyakinkan, justru menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana sebuah rudal bisa lolos dari Iron Dome dan menghantam target dengan presisi seperti itu? Sejumlah analis militer, seperti yang diulas oleh Ma'arif, menyebut bahwa ini adalah kegagalan sistem yang harus segera dievaluasi. Tanggapan juga datang dari ranah politik. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, mengkritik pemerintah atas apa yang ia sebut sebagai kegagalan keamanan yang memalukan. Negara kita lumpuh. Jantung media kita hancur. Ini bukan saatnya untuk berbicara tentang balas dendam, ini saatnya untuk berbicara tentang kegagalan, kata Lapid dalam unggahan di media sosialnya yang dikutip oleh Haaretz. Kritiknya ini mencerminkan sentimen yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah tidak mampu melindungi warga negaranya dari ancaman yang semakin canggih. Di tingkat internasional, serangan ini juga menarik perhatian dan kecaman. Sekretaris Jenderal PBB, dalam sebuah pernyataan resmi, mengutuk serangan tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Serangan terhadap fasilitas sipil dan jurnalis adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional, kata pernyataan itu, yang disiarkan oleh kantor berita Reuters. PBB juga menyerukan investigasi yang transparan untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut. Amerika Serikat, melalui juru bicaranya, menyampaikan dukungannya yang kuat kepada Israel. Kami berdiri bersama Israel di masa sulit ini, kata juru bicara itu dalam konferensi pers. Kami mengutuk serangan keji ini dan siap untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada pemerintah Israel. Pernyataan ini menunjukkan dukungan tanpa syarat dari sekutu utama Israel, yang menjadi hal penting bagi moral publik di Israel. Sementara itu, pihak lain yang berpotensi menjadi pelaku, seperti Hamas di Gaza, dan Hezbollah di Lebanon, bungkam atau memberikan pernyataan yang ambigu. Sebuah stasiun TV yang berafiliasi dengan Hamas menayangkan tayangan yang merayakan kemenangan heroik, tanpa secara langsung mengklaim tanggung jawab. Ini adalah balasan untuk kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, kata seorang komentator di stasiun TV tersebut.
Ini adalah awal dari apa yang akan datang. Bahasa yang ambigu ini, seperti yang dianalisis oleh Al Jazeera, adalah strategi umum yang digunakan untuk mengklaim kemenangan tanpa menanggung konsekuensi langsung dari serangan tersebut. Secara keseluruhan, tanggapan resmi dari berbagai pihak mencerminkan kompleksitas dan ketegangan situasi. Pemerintah Israel berusaha menunjukkan kekuatan dan tekad untuk membalas, tetapi di saat yang sama, mereka harus menghadapi kritik internal dan kekhawatiran publik tentang kegagalan keamanan. Komunitas internasional menyerukan perdamaian dan investigasi, sementara pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku menyebarkan pesan kemenangan tanpa secara langsung mengaku bertanggung jawab. Keadaan ini menciptakan lanskap politik yang penuh ketidakpastian, di mana setiap pernyataan resmi dianalisis dengan cermat untuk mencari petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.